Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan share materi yang sangat penting dalam sistem agroforestry, yaitu manajemen air dalam sistem agroforestry. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa atau kita mampu memahami prinsip hidrologi dalam sistem agroforestry, dapat menganalisis proses infiltrasi dan evapotranspirasi, bisa menjelaskan dinamika infiltrasi dan aliran permukaan, dan bisa merancang strategi konservasi tanah dan air, kemudian bisa menerapkan sistem drainasi pada agroforestry kelapa sawit. Ya. Dan muara semua tujuannya adalah menjaga keseimbangan air, ya, produktivitas, dan lahan. Ya. Ini adalah alur perkuliahan materi pada hari ini. Ya. Pertama hidrologi, kemudian raca air, intersepsi, evapotranspirasi, dan infiltrasi dan runoff, kemudian konservasi dan drainasi. Ya. Konsep dasar dari hidrologi dalam sistem agroforestry, dalam komponen hidrologi, kita harus memahami tentang apa itu presipitasi, ya, kemudian intersepsi, infiltrasi, dan evapotranspirasi. Ini adalah proses-proses atau komponen-komponen yang ada dalam siklus hidrologi. Presipitasi ini jadi input, ya, utama, ya, input air, ya, utama dari ke dalam sistem. Kemudian intersepsi adalah air hujan yang tertahan dan oleh tajuk vegetasi. Infiltrasi peresapan air ke dalam tanah. Evapotranspirasi adalah kehilangan air atau pergerakan air dari permukaan suatu benda atau jaringan tanaman ke atmosfer. Kemudian karakteristik sistem berlapis. Ya. Pertama, ada stratifikasi kanopi, ya, ada atas, tengah, dan bawah. Kemudian distribusi akar yang beragam. Kemudian modifikasi iklim mikro dan pengaturan kelembapan alami. Ya. Struktur berlapis ini membuat air lebih lama dan tertahan di dalam sistem. Ya. Baik, sekarang prinsip kuantitatif, ya, dalam neraca air dalam sistem agroforestry, di mana input, ya, itu sama dengan output ditambah dengan perubahan storage. Ya. Input air, ya, berasal dari curah hujan, ya, ini input alami, ya, bisa juga irigasi dan air tanah dangkal. Ya. Kemudian storage-nya atau simpanannya, simpanan dalam air tanah, kemudian air permukaan, kemudian air dalam jaringan tanaman. Ya. Dan output-nya, output airnya, yang pertama adalah evapotranspirasi dan aliran permukaan runoff dan perkolasi dalam. Ya. Selisih antara input dan output menentukan bertambah atau berkurangnya cadangan air dalam lahan. Ya. Jadi apakah plus, surplus, atau minus, ya. Ini dari selisih output dan input. Kemudian apa itu intersepsi air hujan? Ya. Dan di mana saja intersepsi terjadi? Ya. Jenis intersepsi kanopi, ya, pertama, di mana air hujan tertahan di dalam tajuk, ya, tanaman dalam agroforestry. Untuk intersepsi, kemudian ada istilah stem flow, yaitu aliran air yang mengalir melalui batang, dan intersepsi seresah, ya, penangkapan oleh lapisan organik yang ada di dalam permukaan tanah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi intersepsi, ya, yang pertama adalah indeks luas daun, ya, LAI, kemudian arsitektur, ya, tajuk pohon, ya, intensitas dan durasi hujan, dan kecepatan angin. Ini yang faktor-faktor mempengaruhi intersepsi. 15-25%, ya, perkiraan air hujan yang tertahan kanopi kelapa sawit sebelum mencapai permukaan tanah.
Kemudian yang kedua adalah evapotranspirasi, ya, yaitu total kehilangan air dari sistem ke atmosfer, ya, di mana di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah evaporasi tanah, ya, penguapan langsung dari permukaan tanah. Kemudian transpirasi, penguapan melalui stomata, ya, tanaman. Ya, kemudian evaporasi intersepsi, pengurangan air yang tertahan di dalam kanopi. Kemudian infiltrasi, yaitu masuknya air ke dalam tanah. Ya. Faktor-faktor yang menentukan infiltrasi, ya, yang pertama adalah struktur dan tekstur tanah. Ya. Tekstur dan struktur tanah ini menentukan berapa besarnya infiltrasi air yang masuk ke dalam tanah. Ya, tekstur pasiran, ya tentu ini lebih cepat, ya, lebih besar dibandingkan tekstur lempungan. Ya. Kemudian kandungan bahan organik, memperbaiki agregasi dan daya simpan air. Kemudian sistem perakaran beragam, membentuk saluran alami ke lapisan dalam. Kemudian lapisan seresah, ya, ini bisa meredam energi tumbuhan butiran air hujan. Ya. 3 kali, ya, ini jadi kemampuan agroforestry dapat meningkatkan laju infiltrasi hingga 3 kali lipat, ya, dibandingkan dengan lahan terbuka. Ya. Semakin tinggi infiltrasi, ya, semakin kecil air yang hilang sebagai aliran permukaan. Ya. Kemudian aliran permukaan atau runoff, ya. Penyebab terjadinya runoff aliran permukaan ada beberapa, diantaranya adalah intensitas hujan melebihi laju infiltrasi, kemudian tanah sudah jenuh air, kemudian kemiringan lahan yang tinggi. Ya. Dampak dari runoff adalah erosi tanah pada lapisan olah, ya, kehilangan hara dari zona perakaran, dan pencemaran badan air, ya, badan air di hilir. Ya. Strategi pengendalian runoff selalu dimulai dari upaya menaikkan kapasitas infiltrasi tanah. Ya. Jadi kalau semakin besar infiltrasinya, maka runoff-nya akan berkurang, ya, akan semakin kecil. Kemudian bagaimana strategi pengelolaan konservasi air dan tanah, ya, di agroforestry kelapa sawit. Untuk teknik vegetatif, ya, yang pertama dilakukan tanaman penutup tanah atau cover crop, kemudian sistem pagar hidup, live fence, buffer zone di area riparian, kemudian legum penutup tanah (LCC), dan rumput konservasi. Ya, ini berdasarkan teknik vegetatif. Adapun teknik mekanis, ya, yaitu dengan melakukan teras bangku dan teras gulut, penanaman searah kontur, cek dam dan sedimen trap, saluran pembuangan terkelola, dan kolam retensi, retention pond. Ya. Kombinasi teknik vegetatif dan mekanis ini memberikan hasil yang paling optimal. Ya. Kemudian bagaimana strategi pengelolaan sistem drainase di agroforestry. Ya. Jadi keseimbangan antara drainase dan konservasi. Ya. Pertama ada drainase permukaan, jadi saluran terbuka untuk membuang kelebihan air di permukaan lahan. Kemudian drainase bawah permukaan, ya, ada pipa drainase untuk menurunkan muka air tanah yang terlalu tinggi. Kemudian ada drainase kombinasi, integrasi kedua sistem sesuai dengan kondisi topografi dan jenis tanah. Ya. Jadi kombinasi ini akan memberikan hasil yang lebih baik. Ya. Kemudian bagaimana penerapannya di dalam desain drainase untuk kelapa sawit? Ya, ada 4 tahap, ya, perancangan yang saling berurutan. Yang pertama adalah analisis topografi. Yang pertama memetakan kemiringan dan pola aliran air alami di lahan. Kemudian layout saluran, menyusun jaringan saluran primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, biodrainase, memanfaatkan tanaman air untuk membantu pembuangan air. Dan keempat adalah konservasi biodiversitas, menjaga habitat dan fungsi ekologis di sekitar saluran. Ini studi kasus, ya, di perkebunan sawit untuk di lahan miring, kemudian sistem teras dipadukan dengan tanaman penutup tanah, kemudian sistem drainase menggunakan biodrainase yang terintegrasi dengan jaringan saluran,
Kemudian untuk area liparian, buffer zone dengan vegetasi lokal di sepadan sungai, konservasi air, menggunakan kolam retensi dan infiltrasi berlapis. Ya. Nah, hasil yang dicapai, seluruh strategi diterapkan secara terintegrasi. Ya. Pengurangan aliran permukaan ini bisa mencapai 60-80% dan bisa meningkatkan produktivitas sebesar 15-25%. Ya, ini kemampuan karena bisa mengelola air dalam sistem agroforestry. Rangkuman 5 poin kunci. Yang pertama adalah air adalah penghubung seluruh komponen dalam sistem agroforestry. Yang kedua adalah neraca air menjadi dasar pengambil keputusan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah struktur berlapis, ya, memperlambat gerak air. Ya. Jadi sistem agroforestry adalah mempunyai struktur yang berlapis. Yang keempat, konservasi paling efektif bila dikombinasikan antara teknik vegetatif dan teknik mekanis. Yang kelima, drainase harus dirancang, bukan sekedar dibuat. Ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.